yang beda. Apa yang sama? Semua yang Yesus ajarkan itu sama dengan yang Quran sampaikan. Hukum sunat, hukum kisos, hukum cerai. Itu disampaikan Quran, Yesus juga menyampaikan seperti itu. Yang berbeda, yang lain Yesus itu berbeda. Yesus katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus katakan engkau, satu Allah benar. Mereka mengatakan Tuhan Yesus kita. Mereka katakan Yesus Tuhan kita. Beda. Jadi di situ kita tahu, oh ini ternyata kontradiksi. Ajaran Yesus gini, ajaran Paulus begini. Nah, berarti kita bisa tahu ajaran Yesus ditarik ternyata sama dengan Nabi Muhammad. Berarti kalau gitu, ini asli berarti. Ini yang palsu, yang berbeda, guys. Itu ya, mereka ini nggak ngerti. Ya, mereka meremehkan ilmu cocokologi. Cocokologi itu adalah cara untuk mengetahui kebenaran, untuk menentukan suatu benda itu palsu atau tidak. Dicocok-cocokkan, guys. Paham ya? Misalnya orang melihat misalnya coba deh Anda kasih foto. Ini polisi ngasih residivis ini fotonya. Anda kan cocok kan? Mesti orang pegang foto itu kan, tengoknya. Itu jangan orang yang dikatakan residivis itu, orang yang dikejar kriminal itu, dicocokkan enggak dengan fotonya? Dicocokkan guys untuk memastikan. Tengok fotonya. Kumisnya begini. Oh iya ini orangnya, cocok dengan fotonya. Baru tentukan, oh itu adalah orangnya gitu. Coba kalau nggak ada fotonya, pakai apa mencocokkannya guys? Makanya jangan meremehkan mencocokkan dengan mengatakan ilmu cocokologi. Itu penting mencocokkan itu. Itulah tahu cara kita mengetahui kalau Alkitab itu adalah sudah dipalsukan sesuai dengan statement dari Quran itu guys. Saya ada bersama dengan Pak KJ. Apa yang dilakukan oleh Pak KJ tidak terlepas dari kitab dan pernyataan Pak KJ. Misalnya bicara soal jin, dan itu memang ada di dalam kitab mereka. Ini ulang lagi sedikit ya. Saya kepencet. Lalu bagaimana? Sekarang saya tanya sama Bang Prasetyo, bagaimana pandangan kita kayak para mu'alaf gitu ya, misalnya si Waloni siapa gitu, yang menyatakan bahwa kitab kita itu kitab fiksi atau kitab kitab palsu gitu. Itu menurut Bang Louis gimana? Ya, seharusnya ini yang harus dikoreksi. Karena apa? Karena ini kan bisa diucapkan tetapi tidak bisa dibuktikan. Kalau Pak KJ ini berbicara. Jadi metode pembuktian itu bukan hanya melihat mana aslinya. Paham ya? Karena Yesus katakan ya, nabi palsu, buahnya beda dengan pohonnya. Ya, tinggal ditengok pohonnya Yesus, buahnya sama nggak dengan Yesus? Pohon apel kan buahnya apel. Jadi kalau ini buahnya ya sama dengan Yesus, ajaran Yesus, berarti itu buahnya. Tapi coba lihat Kristen, kan gampang dibuktikan guys. Maka lihat ajaran Yesus, apa ajaran Yesus? Kayak cerai sudah saya sampaikan, hukum kisos Yesus sampaikan kan tentang hukum Taurat. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat kita para nabi gitu. Nah, tapi Kristen mengajarkan bahwa hukum Taurat kita para nabi itu diganti dengan perjanjian baru. Kan ini kan tidak sesuai dengan Yesus ajarkan. Beda dengan pohonnya gitu, buahnya beda sama pohonnya Yesus guys. Jadi kita tahu kalau nabi palsu tuh yang ini gitu, karena beda buahnya dari pohonnya guys. Cara itu ada pembuktiannya gitu loh. Iya benar. Nah ini gimana pandangannya Pak? Iya benar, karena begini, persoalan kenapa Yahya Woloni itu keliru dan kita harus luruskan dia, karena dia berbicara mengatasnamakan Kristen yang padahal itu bukan ajaran Kristen. Dalam Kristen kita percaya bahwa Alkitab itu bukan fiksi. Dia itu berdasarkan sejarah. Bahkan dari kejadian sampai wahyu bisa dibuktikan secara sejarah begitu. Masuk dalam sejarah. Ya itu kan akidah kalian. Akidah kami beda. Akidah kami. Jadi Ustaz William itu menyampaikan akidah Islam. Ya kan? Itu akidah Islam. Makanya ngaji. Kalian yang ngaji. Biar tahu akidah Islam itu seperti apa. Menyatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah diubah tentang manusia. Itu akidah kaum muslimin. Dan kita perlu buktikan itu. Dan terbukti. Diubah-ubah terbukti. Ada perbedaan di situ. Ada yang mengatakan Yudas itu mati gantung diri. Ada yang mati. Ada yang mengatakan matinya jatuh tertelungkup dengan usus teburai. Mana yang benar? Coba. Yesus katakan hukum cerai ya. Kata dia kalau menceraikan istri itu harus karena dia berzina, kalau tidak berzina nggak boleh diceraikan. Dia juga membenarkan hukum Musa
bahwa kalau menceraikan istri itu harus kasih surat cerai. Malah mereka mengatakan tidak boleh cerai. Ini kan jelas ada perbedaan. Nah itulah yang diubah-ubah itu guys. Nah, kemudian ya Waloni bilang, oh ini kitab fiksi, dan dia nggak bisa buktiin itu, gitu. Dan itu sebuah kekeliruan. Tapi kita bisa buktikan ya, buktinya apa ya? Bukan kita fiksi ya, tapi palsu. Kenapa? Karena gini, kalau kitab itu asli, tentu tidak ada kontradiksi dalamnya. Paham ya? Kontradiksi nggak ada. Yesus ngomong A. Jadi gini, bukti kontradiksi apa? Paling gampang kontradiksi itu adalah mengenai penyanyi lama dan baru. Itu kontradiksi. Penyanyi lama mengatakan babi haram. Penyanyi baru mengatakan babi tidak haram. Ini kan kontradiksi namanya guys. Yang penyanyi lama mengatakan ini haram, ini tidak haram kan kontradiksi. Penyanyi lama mengatakan wajib hukum sunat, fisik ya. Penyanyi baru mengatakan lunak hati. Ini kan berlawanan gitu. Penyanyi lama mengatakan hukum kisos, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Penyanyi baru mengatakan hukum kasih. Ini kan bertentangan, kontradiksi. Di situ kita bisa jelas. Jadi Anda cukup lihat aja penyanyi lama, Anda baca penyanyi lama, Anda bandingkan dengan penyanyi baru. Itu kontradiksi semua isinya guys. Di penyanyi lama dikatakan Yesus mengatakan Tuhan Allah kita. Penyanyi baru Paulus mengatakan Tuhan Yesus kita. Kan kontradiksi di situ. Nah, jelas jadi suatu kontradiksi pastilah nggak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu yang benar. Kalau nggak benar perjanjian lama, kalau nggak benar perjanjian baru. Nggak mungkin benar dua-duanya. Paham nggak maksud saya? Nggak mungkin benar dua-duanya. Pasti salah sesuatu. Salah satu adalah salah, salah satu adalah benar gitu. Nggak mungkin benar dua-duanya. Karena kontradiksi. Yang satu ngomong A, satu ngomong B. Pasti ada satunya yang salah itu. Entah yang ngomong A atau ngomong B. Kecuali mereka semua sepakat. Ya, penyanyi lama ngomong A, penyanyi baru ngomong A. Baru itu nggak bisa kita katakan itu kontradiksi. Tapi ini beda loh guys. Coba Anda baca penyanyi lama. Hukum kisos itu penyanyi lama. Hukum babi haram diubah di penyanyi baru dengan babi halal. Jadi ajang kasih ya kan. Ini sekali lagi ya, itu cara membuktikan seperti itu gitu. Dengan ilmu cocokologi yang mereka katakan, yang mereka hina-hina itu guys. Kan itu adalah metodologi yang sahih gitu. Orang pakai metodologi itu untuk mencari kebenaran. Ya. Polisi mencocok-cocokkan barang bukti dengan TKP, si jari cocokkan si jari dengan orang ini gitu. Kan itu kan semuanya kan metode pencocokan guys. Itu penting guys untuk menemukan suatu kebenaran. kalau dia berbicara fakta tentang Kristen, nah itu lain cerita gitu. Saya nggak akan luruskan. Iya, faktanya yang sesuai dogma mereka itu guys, mana bisa begitu gitu. Kok fakta sesuai dogma? Dogma itu aja pendapat. Fakta itu yang sesuai dengan tertulis. Tertulis Yesus katakan Tuhan Allah kita. Itu fakta. Ketika Yesus katakan Tuhan Allah kita, artinya apa? Dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Maka dia katakan Tuhan Allah kita. Kalau dia katakan Tuhan Allahmu, ini berarti dia Tuhan kita, Yesus itu. Kan faktanya begitu guys. Jadi fakta itu bukan pendapat dogma. Kan dogma beda-beda. Ada dogma Kristen atau Protestan, ada dogma Katolik, dogma Saksi Yehova. Bukan dogma ditengok guys, tapi apa yang tertulis tekstual gitu. Dan itu semua yang sampaikan itu bisa dibuktikan di teksnya ada, dalilnya ada. Gitu loh. Dan kita bahas sesuai dengan pemahaman bahasanya benar, bukan sesuai dengan dogma. Ya kan? Jadi pakai nalar dan logika guys, serta pemahaman bahasa yang benar-benar. Karena memang itu pandangan Kristen kan gitu Pak. Iya. Nah, untuk mengkontor dengan kitab yang muncul dari belakang, saya akan ketik ayatnya saja dari Alkitab sebagai pembuktian bahwa firman Tuhan hanya dipercaya kepada bangsa Yahudi. Kita lihat di dalam Mazmur 147 ayat 18 sampai 19, kemudian di Yesaya pasal 2 ayat yang kedua 1 dan 2, kemudian di dalam Roma pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Ketiga firman Tuhan ini menyatakan bahwa hukum-hukum Tuhan hanya ditetapkan kepada bangsa Israel dan firman Tuhan hanya datang kepada bangsa Israel. Bahkan Rasul Paulus menyatakan di Galatia 1 ayat 8-9, jikalau masa dipakai pendapat Paulus? Yesus dong. Omongan Yesus, makanya saya katakan mereka ini murid ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus guys. Coba dipakai kata-kata Paulus, bukan kata-kata Yesus yang sampaikan dia kan. Benar, mereka ini adalah kisahnya adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus guys. Ada kitab yang berbeda dengan kitab yang mereka beritakan, maka terkutuklah dia.
kemudian di dalam kitab penutup dari perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu, Itu berbeda. Perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama. Terkutuklah dia. Karena beda. Ingat, perjanjian lama mengajarkan tentang hukum Taurat yang kita pernah Nabi. Karena di situ ada Taurat, Zabur, dan Injil di perjanjian lama. Perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama. Sunat jadi sunat hati, sunat fisik jadi sunat hati kan, babi haram jadi halal, kan berbeda itu. Maka terkutuklah dia, kata Paulus. Dia nggak sadar kalau dia berbeda dengan perjanjian lama gitu guys. Padahal kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18 sampai 19 bicara soal penambahan atau pengurangan daripada kitab, ya kan? Dan ini sudah jelas menyatakan bahwa kitab atau firman Tuhan hanyalah hanya untuk bangsa Israel atau orang Yahudi. nah, pertanyaannya, kalau firman Tuhan hanya untuk bangsa Israel, berarti firman surat Paulus pada jemaat Roma itu bukan firman Tuhan kan? Simple logika guys. Berarti secara langsung yang mengakui yang firman Tuhan itu hanya sampaikan kepada bangsa Israel. Yang sampaikan Musa, sampaikan Yesus. Berarti yang sampaikan Yesus itu bukan karena kan Paulus itu kan menyampaikan untuk orang Israel, tapi untuk jemaat Roma kan? Surat Paulus pada jemaat Efesus, pada jemaat Roma. Berarti perjanjian baru bukan firman Tuhan guys. Paham ya? Ini jadi firman Tuhan menurut dia ini, kalau dia sadar dengan perkataannya ya, berarti harusnya firman Tuhan adalah apa yang disampaikan kepada Yahudi saja. Itu sampaikan oleh Yesus, sampaikan oleh Musa dan Nabi sebelumnya. Yang disampaikan di perjanjian baru itu bukan firman Tuhan berarti. Keluar dari itu tidak ada yang namanya firman Tuhan, apalagi nabi. Ya, itu adalah iman kita kan? Nah, untuk nabi sendiri ya, ingat. Ya, kitab Anda mengatakan bahwa karena Israel telah membunuh nabi-nabi, ya, itu Yesus sampaikan itu perumpamaannya. Ya, jadi Allah itu mencabut keistimewaan dari Yahudi, bangsa Yahudi, dan memberikan kepada bangsa lain. Ingat, keistimewaan Yahudi itu dicabut oleh Allah dan diberikan kepada bangsa lain. Nah, apa buktinya? Bukti sana adalah mereka menolak Yesus. Ingat, Yesus diutus untuk kaum Yahudi. Apakah mereka menerima Yesus? Tidak, bro. Mereka menolaknya. Bahkan dia menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu. Sama dengan Kristen. Kristen juga menuduh Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi kalau Kristen betul-betul mengatakan Yesus Tuhan. Kalau Yahudi menolak ketuhanan Yesus kan. Jadi mereka baik Yahudi maupun Kristen sama-sama mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kristen mempercayainya, Yahudi tidak. Kristen menerimanya, Yahudi menolaknya. Paham ya? Itu bukti kalau Yahudi menolak Yesus. Nah, itu tanda kalau Yahudi sudah dicabut dari keistimewaan oleh Allah. Dia menolak nabi yang diutus kepadanya itu Nabi Yesus ya. Jadi mereka tolak itu. Jadi itu udah kurang ajar sama guys. Diutus nabi kok ditolak gitu. Maka nabi sebelumnya mereka bunuh gitu kan. Yesus juga mengatakan ya, ikutilah ajaran dari orang ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti perbuatannya. Perbuatan mereka ini rusak guys, orang Yahudi ini. Menurut Yesus ya. Rusak gitu. Makanya ikuti ajarannya. Kenapa ikuti ajarannya saja? Karena mereka mengajarkan yang Musa ajarkan, yaitu hukum Taurat dan para nabi. Maka suruh Yesus ikuti ajarannya. Tapi perbuatannya jangan gitu. Jadi intinya bangsa Israel sudah dicabut kemuliaan oleh Allah dan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa apa itu? Bangsa Arab. Nah, makanya ada heran Yahudi di mana-mana diusir kan. Bahkan mau dibantai Hitler. Saya nggak membenarkan itu, tapi itulah fakta. Di mana-mana Yahudi nggak diterima, guys. Bahkan mereka sampai kembali lagi ke daerah mereka itu dengan cara menjajah, guys. Baru mereka bisa kembali ke situ, ke tanah Israel itu, dengan cara menjajah Palestina. Paham ya? Jadi mereka tuh sudah ditarik keistimewaan oleh Allah gitu, bangsa Israel ini. Karena kelakuan mereka dahulu gitu. Yesus saja tidak mereka menerima kan? Anda bayangkan coba. Benar. Iya. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja komentar saya, dan saya akan berikan satu ayat ke Pak KC. Coba kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Coba kita baca. Wahyu pasal 2 ayat 10. Tolong dibaca. Wahyu berapa Pak? 2 ayat 10. Saya tampilkan ya Pak ya. 10. Oke.
Ya. Jadi ini harus tahu teman-teman yang dari seberang sana ya, bahwa orang yang mau memenjarakan orang itu adalah iblis. Oh gitu. Jadi orang yang memenjarakan orang itu adalah iblis. Saya tanya, ya, orang yang memenjarakan bentrokan itu iblis apa tidak? Ya. Masa dalilnya orang yang memenjarakan orang itu iblis, guys? Nggak ngerti dia berarti, ya kan? Coba. Pelaku kejahatan itu kan di penjara. Berarti dia sama mengatakan penjara itu adalah buatan iblis. Berarti kalau gitu ya, sama yang dia katakan, ya maknanya adalah para penegak hukum adalah iblis. Ya, kepolisian, kehakiman, penegak hukum. Karena orang yang memenjarakan adalah iblis, kata dia gitu kan. Paham nggak? Dia nggak ngerti ya. Orang penjarakan itu kalau salah dipenjarakan, kalau tidak salah ngapain dipenjarakan gitu. Jadi nggak bisa dikatakan itu iblis apa tidak. Iblis itulah bukan memenjarakan orang. Iblis itulah memenjarakan orang yang benar, itu baru. Paham ya? Kita nonton lagi. Saya akan berikan satu ayat ke Pak KC. Ini pasal 2 ayat yang dari seberang sana ya, bahwa orang yang mau memenjarakan orang itu adalah iblis. Jangan terhadap apa yang harus engkau dari. Ingat ya, orang memenjarakan orang itu adalah iblis. Ingat Pak Hakim ya, Anda memenjarakan orang kan, Pak Polisi ya, orang ini mengatakan kalau orang yang memenjarakan orang itu adalah iblis. Padahal memenjarakan orang itu boleh ya, kalau memang dia salah sesuai dengan kesalahannya. Coba hukum apa aja mengatakan hukum Taurat, yang berlaku jangan merasa kasihan kepadanya, yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Disuruh balas, guys, hukum Taurat itu. Jangan merasa kasihan. Kalau dia pukul mata kamu, balas mata dia. Gigi kamu di tinjunya, balas tinju gigi dia. Itu hukum Taurat. Nyawa kamu dibunuh saudaramu, balas bunuh dia. Itu hukum Taurat, guys. Jangan merasa kasihan padanya. Anda baca itu Alkitab Anda. Jangan kau merasa kasihan padanya. Yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Apa kata Yesus tentang hukum ini? Yesus katakan, janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat kepada Nabi, alias hukum ini. Jangan kalian nyangka aku datang untuk meniadakannya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, kata Yesus. Berarti ini hukum masih berlaku. Jangan kalian sangka aku datang untuk meniadakan, alias menghilangkan hukum ini. Enggak. Hukum ini masih berlaku. Aku datang bukan untuk meniadakannya, alias tetap berlaku gitu. Tapi untuk mengenapinya, ya, bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Mereka nggak ngerti arti kita mengenapi, guys. Mengenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Sehingga hukum baru Yesus itu menambah sehingga lengkap hukum ini. Jadi hukum tetap berlaku, ditambah sehingga lengkap gitu, digenapi. Mereka malah mengatakan itu diganti dengan perjanjian baru. Kan di bahasa saja mereka ada salah. Arti kata mengenapi mereka nggak ngerti, gitu, guys. Halo? Oke, sepertinya connect sudah ada masalah ini ya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkannya karena sepertinya hilang sinyal teman kita ini. Dikatakan di sini, jangan takut terhadap apa yang kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah Coba lihat ya, baca di atasnya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang membunuh dirinya orang Yahudi. Ingat, berarti orang Yahudi menyebabkan fitnah. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Jadi ayat ini mengatakan bahwa Yahudi jemaat iblis. Ya kan? Bagaimana bisa dia memuji-muji Yahudi? Ya, sementara ayat ini mengatakan bahwa Yahudi adalah jemaat iblis. Nih, coba Anda baca. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, fitnah orang Yahudi yang sebenarnya tidak demikian, ya.
Jadi tidak sebenarnya demikian, itu fitnah cuman kan. Nah, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi bagaimana bisa Anda memuji orang Yahudi sementara ini mengatakan bahwa orang Yahudi itu jemaat iblis gitu, guys. Setia semati dan aku akan mengaruniakan kepada manfaat kehidupan. Saya ingin garis bawahi bagaimana harus setia sampai mati dan jangan takut untuk mendapatkan hal-hal seperti ini, karena memang dalam Kristen sendiri hal-hal seperti ini udah biasa terjadi dari Ya, Muhammad Kacir disamakan dengan apa namanya? Ingat, Muhammad Kacir itu ya tidak ngomong dalam akidah Kristen. Ingat, ketika dia mengatakan bahwa Alkitab Al-Quran itu adalah firman Muhammad, bukan firman Allah, itu tidak ada akidah Kristen gitu. Jadi Louis aneh di sini. Ketika Muhammad Kacir tidak bahas tentang akidah Kristen, tapi penyimpangan akidah Islam yang tidak hubungan dengan Kristen, dia menyamakan ini dengan orang-orang yang dianggapnya itu, guys, yang sedang mati itu gitu. Paham nggak logikanya? Dan kalau perlu kita juga ya, Ulangan pernah mengatakan apabila seorang nabi berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan atau perintahkan Tuhan katakan ajarkan padanya, nabi itu mati. Pernah nggak Allah ajarkan melalui Yesus mengatakan Yesus Tuhan, sembahlah Yesus? Nggak pernah kan? Tapi mereka ajarkan itu. Makanya mereka ini mati ya. Ada yang mati salib terbalik, di salib kuda. Itu ancaman Allah nyata, guys. Juga ada ayat lain mengatakan orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Makanya jangan kira semua orang binasa itu martir gitu. Lihat ayatnya dong. Berarti kalau semua orang binasa martir, ya berarti itu ayat bohong. Atau ayat cuman tidak pernah kejadian gitu. Ancaman kosong gitu. Tidak, itu ayat benar. Ulangan tadi mengatakan Nabi dengan berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan, kata Allah kan, atau tidak pernah aku perintahkan Tuhan ajarkan, katakan padanya, Nabi terus mati. Jadi mereka ini bukan martir, guys, karena mereka berani melawan ucap perintah ancaman Allah tadi. Allah mengancam seorang Nabi yang berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan, itu melalui Yesus satunya kan. Itu contohnya tidak pernah Allah melalui Yesus mengatakan bahwa Yesus Tuhan atau sembahlah Dia. Jadi mereka karena itu, maka Nabi terus mati. Orang yang melakukan hubungan akan binasa. Jadi jangan mentang-mentang mereka ini mati, ya katanya mempertahankan iman itu martir. Enggak. Kalau salah, ya nggak pernah Allah sampaikan, ya berarti mereka bukan martir. Gitu logikanya. Maka dicek. Misalkan mereka ini sebenarnya nggak ada Allah sampaikan. Ternyata tidak. Allah menyampaikan Yesus utusan, akulah Tuhan Allahmu. Mereka mengatakan malah bahwa Yesus adalah Tuhannya. Gitu. Makanya bukan martir, guys. Ini tujukan kepada mereka ulangan ini gitu. Dulu dari awal-awal kekristenan memang udah ada hal-hal kayak gini, teman-teman. Ya mungkin segitu aja ya. Bedanya gini, kalau awal bukan Kristen ya gini. Ya tadi saya katakan ya itu kan menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Ya gini, kalau itu masih ngomong tentang akidah Kristen, ya. Kalau Yesus Tuhan atau dia gitu. Tapi makanya tidak bahas akidah Kristen. Dia bahas larinya kepada penyimpangan akidah Islam. Dan bukan akidah dia. Coba, akidah Kristen mana yang mengatakan, ya Alkitab itu dalilnya ada, bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi firman Muhammad. Ada nggak di Alkitab? Nggak ada. Di apa yang dilakukan Muhammad Kacir ini beda sama yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka anggap martir. Beda, guys. Mereka tuh membicara tentang akidah Kristen, Muhammad Kacir tidak. Paham bedanya ya? Dan ingat, bukan berarti orang yang mati karena mempertahankan nggak iman itu martir, enggak. Karena ingat ada ulangan tadi, guys. Nabi nggak berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan, atau katakan padanya Nabi itu mati. Orang yang bukan bohong akan binasa. Cek. Mereka sampaikan apa yang Yesus sampaikan tidak. Kalau Yesus sampaikan A, mereka sampaikan B, berarti berbeda. Yesus nggak pernah sampaikan itu, mereka sampaikan ke Yesus. Yesus pernah nggak menyampaikan kalau tidak boleh poligami? Ada nggak? Nggak ada. Mereka sampaikan nggak boleh poligami. Paham? Itu sederhana lah, guys. Perjanjian Lama Anda baca berapa banyak nabi yang poligami. Sulaiman, Salomo, banyak. Ibrahim bahkan Yesus tidak pernah mengatakan tidak boleh poligami. Mereka malah mengatakan tidak boleh poligami gitu. Padahal Yesus tidak pernah perintahkan itu. Katakan itu coba. Ngada-ngada berarti mereka kan. Kalau coba Anda cek, ada yang Yesus mengatakan tidak boleh poligami? Ada nggak Yesus katakan begitu? Mereka katakan begitu, berarti mereka bertentangan dengan kata-kata Yesus. Mereka mengajarkan apa tidak pernah Yesus katakan. Nah itulah makanya ulangan tadi berlaku. Ya, orang yang dengan nabi, seorang nabi yang berani mengatakan apa tidak pernah katakan, atau perintahkan, ajarkan katakan padanya, yaitu melalui nabi, orang itu mati, guys. Jadi mereka bukan martir. Menurut ayat ulangan tadi, mereka
Karena mereka tidak menyampaikan apa yang Yesus sampaikan, mereka bukan martir. Tapi mereka adalah yang disampaikan tadi. Ancaman Tuhan berlaku, Tuhan Allah berlaku pada mereka. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.